kami memberikan peluang untuk kuliah tatap muka dan kuliah daring. Jadi 50-50 begitu ya. Itu yang memberikan kesempatan mereka kuliah sambil bekerja. Duitnya dapat, ilmunya dapat seperti itu ya. Alhamdulillah kemarin baru saja kita coba dan kita berhasil membuka 5 program studi ya. 5 program studi baru, ada hukum, kemudian akuntansi, kemudian PAUD, kemudian penjas, ya, dan satunya lagi administrasi rumah sakit. Itu. Oh baik, berarti bukan mahasiswanya yang memilih akan kuliah berapa tahun? Bukan, jadi dia memiliki latar belakang yang seperti apa, dia tunjukkan dokumen-dokumennya, kita nilai, lalu nanti kita berikan petunjuk seperti itu. Halo Tribuners, kembali menjumpai kalian, saya Justina Kartika, kali ini di program Bincang-Bincang Podcast Tribunnews yang akan membahas terkait pendidikan ya. Tentu saja sudah bersama kita saat ini hadir Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora, selaku Rektor Universitas Veteran Sukoharjo, membersamai pula Bapak Pardiat Moko, Magister Pendidikan, Kepala Divisi PMB untuk Publikasi. Ya, betul sekali. Yang akan memberikan informasi terkait bagaimana sih caranya Tribuners yang ada di rumah secara online menyaksikan untuk bisa join di kampus Univet Sukoharjo. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Prof. Farida dan juga Pak Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Salam jumpa. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengawali pertanyaan boleh ini, Prof. Kita awali dari Prof. Farida terlebih dahulu. Harus urut tua ya. Ladies first. Yes. Ladies first ya. Kartini. Kartini betul sekali, kemarin kita sudah merayakan Kartini di tanggal 21. Prof. Farida mengawali karir di dunia pendidikan. Iya. Ini sebenarnya Prof. Farida mengawali karir di dunia pendidikan itu dimulai dari mana, boleh diceritakan sedikit agar Tribuners bisa tahu? Iya, boleh. Saya ketemu anak-anak muda gini merasa sangat tua ya. Waduh. Prememori saya menjadi dosen itu tahun 1988. Jadi sudah berapa tahun? 30 tahun. Lama sekali ya. Pada waktu itu saya menjadi dosen tetap yayasan di UMS. Di UMS? Ya, lama saya di sana sambil menunggu. Orang tua saya sangat tradisional, kalau bukan PNS itu belum bekerja. Begitu. Maka saya menunggu giliran untuk menjadi PNS. Begitu. Dan akhirnya sekarang saya terdampar di Univet. Insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan tetap di situ. Gitu. Tapi sampai sekarang ya Prof, kayaknya orang tua pun juga menganggap anak kalau nggak PNS sepertinya kurang sukses. Masih ada yang berpikiran seperti itu? Ya, sebetulnya sudah tidak lagi ya. Tapi karena orang tua saya itu masih tradisional, jadi masih seperti itu. Dulu kan peluang pekerjaan belum seperti sekarang. Sekarang tidak ada masalah ya. Alhamdulillah. PNS disyukuri, bukan pun tidak ada masalah. Semua bisa sukses kalau tahu jalannya. Iya. Oke Prof, terdampar di Univet. Iya. Menurut Prof. Farida, Univet itu kampus yang seperti apa sih? Ya, insya Allah kampus yang luar biasa ya. Alhamdulillah sejak tahun 2021 saya dipercaya sebagai pimpinan di Univet. Maka saya bersama dengan teman-teman yang bersepakat untuk terus berjuang agar Univet itu yang sudah umurnya sangat panjang, sudah 56 tahun ya, itu tetap bisa berterima di hati masyarakat. Kalau dulu awalnya Univet itu kan IKIP ya, IKIP, sehingga kami sangat kuat untuk di FKIP-nya. Tetapi sekarang kan sudah ada FIS, itu pengembangan dari pengembangan ada FISIP, kemudian itu buka baru saja hukum, maka saya masukkan ke FIS, kemudian ada fakultas teknik dengan beberapa prodinya, kemudian juga FKM IK, kemudian juga ada fakultas ekonomi dan fakultas pertanian, kemudian ada juga program pasca sarjana. Tetapi di antara program-program studi itu memang yang paling awal ya FKIP itu, ya, karena terus kita bermetamorfosis menjadi universitas. Dan saat ini alhamdulillah kami sudah memiliki 6 program studi unggul dan sedang berbenah, insya Allah ini kami sedang menyiapkan borang untuk diajukan menjadi universitas unggul. Mohon doanya. Terus kita berbenah, alhamdulillah insya Allah bisa kepegang. Amin. Tentu saja di masa sekarang tidak lepas dari dunia digital. Iya, betul. Terkait hal itu mungkin dari Pak Pardiat Moko bisa menjawab bagaimana cara Univet untuk terus eksis dan diterima oleh masyarakat. Nah ini menarik sekali ya. Jadi betul sekali 50 tahun lebih ya universitas, dari mulai IKIP sampai dengan menjadi universitas, ini bukan pekerjaan yang
mudah untuk para pendahulu dan kami yang generasi berikutnya yang akan mempertahankan atau mengembangkan ini berpotensi untuk bisa mengambil bagian digital ini sebagai salah satu sarana. Kalau kita bicara sosial media mungkin pasti sekarang sudah menjadi hal yang wajib istilahnya, bukan umum lagi, wajib dimiliki satu institusi untuk mengembangkan atau menyampaikan informasinya. Nah, di luar itu kebetulan ini prestasi yang sangat luar biasa yang selalu kita banggakan ya. Di kepemimpinan beliau dimulai kami rasakan 2023 kemarin. Secara tidak langsung akreditasi berapa ya? 6 program studi langsung unggul. Ini menjadi prestasi buat universitas kami. Lah ini bayangkan kalau 1 tahun aja 6 program studi, kalau kita 2024 ini ya. Seandainya ya itu seandainya kalau dari 2024 ini kita ada 10 program studi lanjutan di tempat kami itu akreditasi, terjadwal akreditasi. Kita percaya diri sekali ini bisa menjadi unggul dan berdampak kepada universitas menjadi unggul. Dan ini sudah dibaca, bahkan kita publish di beberapa media digital khususnya untuk memberikan bukti nyata saja bahwa kampus kami itu sebenarnya dulu itu kan kita merasa terasing ya di selatan. Kita menganggap mungkin pada saat itu memang kampusnya satu-satunya di Sukoharjo. Solo Kembrobios. Iya. Walaupun di Sukoharjo ada beberapa perguruan tinggi, tetapi yang mengakui berada di Sukoharjo mungkin baru Universitas Veteran. Itu. Dan untuk itu digitalisasi memang kalau kami menguatkan itu pada sistem. Betul. Jadi semua pada sistem, keuangan juga sistem, PMP semua sistem. Kita kan sekarang lagi ini ya kurikulum MPKM ya, Merdeka Belajar kami juga pakai sistem semuanya. Alhamdulillah kami sering mendapatkan hibah, termasuk yang MPKM itu sistem juga kami buat berdasarkan bantuan dari hibah gitu. Jadi semua sudah by sistem, sehingga pengontrolan termasuk presensi mahasiswa, presensi dosen gitu ya. Karena bagaimana ya, ke depan kan akreditasi itu semua yang dibaca sistemnya. Jadi kalau perguruan tinggi tidak siap, tidak sigap di dalam sistem ya kayaknya ketinggalan. Gitu. Oke, bagaimana cara Univet sendiri untuk mempertahankan agar tidak ketinggalan itu tadi? Ada program unggulankah yang didemokan oleh Univet sendiri, Prof? Ya, alhamdulillah ya, kita terus mencoba membaca peluang pasar gitu. Jadi termasuk yang ini kita melihat program studi apa yang tampaknya lebih berterima di lapangan pekerjaan, maka kita coba untuk kita buka. Karena sekarang pemerintah lagi moratorium, kami mencoba jalan dengan penggabungan perguruan tinggi dan alhamdulillah kemarin baru saja kita coba dan kita berhasil membuka 5 program studi ya. 5 program studi baru, ada hukum, kemudian akuntansi, kemudian PAUD, kemudian Penjas, ya, dan satunya lagi administrasi rumah sakit. Itu merupakan tuntutan masyarakat, banyak yang menanyakan begitu. Lalu kami berpikir bagaimana untuk membuka itu melengkapi prodi-prodi yang sekarang sudah eksis ada di sana. Alhamdulillah nanti September ini kami siap menerima mahasiswa baru. September 2024. Ya. Loh, ini sudah menerima. Ini sudah menerima. Tapi kuliahnya itu perkuliahannya. Baik Prof dan juga Pak Pardiat Moko. Bisa diberikan gambaran bagi milenial karena tentu saja kita tahu lah tidak jauh-jauh dari milenial dan juga Gen Z yang mulai masuk kuliah di ini sudah mulai pendaftaran dan juga nanti September 2024 sudah mulai kuliah. Betul. Nah, untuk mereka tapi yang belum mendaftar, belum join di Univet, cuman terlanjur bekerja, tapi ingin join di Univet, kuliah sambil bekerja. Nah itu gimana Prof? Bisa nggak sih Prof? Sangat bisa ya. Jadi begini, kami membaca peluang pasar ya, karena sekarang kan banyak sekali pekerjaan yang ditekuni oleh anak-anak muda, tidak harus ngantor ya, banyak yang bisnis dan sebagainya, itu memerlukan peluang waktu, kadang-kadang tidak bisa kita harus berada di satu tempat dan waktu yang sama. Betul. Maka kita memberikan kesempatan kuliah itu secara blended. Ya, jadi kuliah kita laksanakan ada secara luring dan juga sebagainya secara daring begitu. Kalau cuma daring aja nanti kan kurang bisa sosialisasi ya, karena ketemu dengan dosen itu penting, ketemu dengan teman-teman itu penting, karena kami selalu mempersiapkan mereka itu tidak hanya ilmunya saja kan, jadi keterampilan itu juga harus kita bina, kemudian juga
bersosialisasi dengan teman, dengan dosen itu penting. Maka kami memberikan peluang untuk kuliah tatap muka dan kuliah daring. Jadi 50-50 begitu ya. Itu yang memberikan kesempatan mereka kuliah sambil bekerja. Duitnya dapat, ilmunya dapat seperti itu ya. Kemudian juga ini kabar baik tentunya karena kita sudah mendaftar ke Dikti secara resmi, sudah mendapatkan lisensi untuk bisa membuka kuliah dengan RPL. Jadi RPL itu kita mengakui pengalaman atau mungkin pendidikan ya di masa yang lampau. Misalnya pernah menjadi guru berapa tahun atau menjadi polisi atau apa saja ya, apa yang ditekuni itu apabila memang bisa sangat dekat dengan prodi yang dipilih, itu nanti bisa kita perhitungkan sebagai mata kuliah yang pernah ditempuh. Gitu. Jadi kita punya tim RPL itu nanti calon mahasiswa datang dengan membawa dokumen-dokumen atau mungkin dia bisa menceritakan sehingga kita bisa membantu pengalaman masa lalunya itu apa, seperti apa. Nanti kita yang akan mendeskripsikan untuk diakui berapa SKS ini. Maka sangat mungkin mahasiswa itu hanya kuliah 1 tahun sudah sarjana, bisa 2 tahun sarjana, tergantung pengalaman masa lalunya yang seperti apa. Dan itu nanti kita SK-kan dengan SK Rektor, diakuinya mata kuliahnya sekian, kemudian yang dikonversi mata kuliah ini dari prodi, sehingga mana sisanya yang harus diambil itu sudah jelas, tinggal menjalani. Begitu ya, ini nanti pelaksananya. Mungkin Pak Moko sendiri mau ada yang ditambahkan terlebih dahulu? Ya, betul sekali. Jadi RPL itu sebenarnya sekarang ini menguntungkan. Jadi kalau kita bicara, kalau dulu ya, kita bicara agak sedikit gimmicknya ya. Zaman dulu itu ada pendekar namanya Angling Darmo, itu bisa saya di sini tapi juga ada di sebelah sana. Tapi itu kan tidak mungkin dalam kehidupan nyata sebenarnya sekarang ini. Tapi kalau sekarang dengan bicara RPL ini terjadi. Orang berada di sini bekerja, beberapa menit berikutnya bisa ikut perkuliahan dan diakui. Jadi kalau seandainya linear ini bisa lebih cepat proses perkuliahannya. 1 tahun lulus. 1 tahun jadi sarjana. Iya. Baik. Tergantung kedekatan pengalamannya dengan ilmu yang akan dia pilih itu ya. Sedangkan kita kan ada berapa prodi Pak semuanya ya? Ada 25 total sekarang. 25 prodi. Dengan yang baru. Baik. Untuk daring ataupun tatap muka itu sendiri bisa dipilih sejak awal mendaftarkan atau di pertengahan mungkin bosan untuk daring karena sudah terlanjur milih daring, kemudian di pertengahan jalan bosan, akhirnya memilih untuk tatap muka saja, itu juga bisa kah, Prof? Iya, jadi nanti kan akan diatur di program studi itu. Begini ya, daring itu kan nggak boleh daring sembarangan, aku tak bikin Zoom lalu ini enggak seperti itu. Jadi kita punya sistem namanya SPADA, sistem perkuliahan yang daring itu yang resmi dari Dikti. Jadi sebetulnya kalau mahasiswa itu kuliah dengan menggunakan SPADA itu, SPADA kalau perguruan tinggi itu diintegrasikan ke Dikti, nanti sebetulnya semua orang itu bisa melihat, gitu. Di mahasiswa di seluruh Indonesia itu bisa melihat, saling memantau, karena tugas ya di situ, materi di situ, nilai juga di situ, begitu ya. Nah sehingga sebetulnya kuliah itu meskipun dia tatap muka, tetapi kita selalu dampingi dengan SPADA itu. Jadi dia misalnya pas ada tatap muka tapi dia tidak bisa datang, itu dia bisa mengikuti lewat sistem itu. Jadi penugasan dan seterusnya semuanya ada. Baik, sebelum lebih jauh kita membahas terkait konversi mata kuliah ini, mungkin sedikit dijelaskan agar Tribuners juga bisa, yang awam-awam terkait konversi mata kuliah sedikit saja. Karena barang baru ya. Betul, barang baru. Terkait konversi mata kuliah, dijelaskan secara singkat mungkin, Prof. Apa sih itu konversi mata kuliah dengan masa kerja? Jadi begini, kalau dulu itu kan ada transfer ya Pak Moko ya, transfer misalnya baru D1, kemudian D2 dan seterusnya gitu ya. Nah itu setiap perguruan tinggi kan punya aturannya masing-masing gitu. Kalau sekarang itu sebetulnya ada pengesahan ya dari Dikti bahwa tidak harus dengan ijazah di masa lampau gitu ya, yang diakui di dalam jumlah SKS itu. Boleh jadi pengalaman itu juga bisa. Jadi misalnya, saya sudah D2 gitu. D2 nanti ada hitungannya nih, kalau ke S1 tinggal tambah berapa. Tetapi selain D2
D2 dia sudah bertugas misalnya menjadi wartawan sekian tahun misalnya. Kebetulan ngambilnya kok di FISIP kan mata kuliahnya banyak linear nih gitu. Nah, ini pengalaman yang ini nanti dideskripsikan, mungkin ada bukti-bukti pernah memimpin siaran misalnya apa saja gitu ya, yang memang bisa memberikan pembenaran bagi kami, maka nanti kami akan menghargai, menilai itu dengan SKS. Oh, dari pengalaman yang sekian tahun tuh sepadan nih dengan sekian SKS. Berarti misalnya tadi D2 sudah sekian SKS tambah pengalamannya sekian. Oh, jadi sisanya tinggal ini gitu. Maka sisa itulah yang mesti harus ditempuh. Gitu. Ya seperti Mbak Yusti ya. Ini kan sudah berpengalaman nih di host, di jurnalistik. Kebetulan dulu juga kuliahnya mungkin jurnalistik tetapi belum selesai. Nah, kita akui dulu yang pernah ditempuh, kemudian kita hitung mungkin dari pengalaman di sini sudah berapa tahun. Kan nggak perlu ada mata kuliah nih jurnalistik karena sudah praktek begini kan tidak perlu menempuh lagi karena bisa diakui, kemudian tinggal melanjutkan yang belum ada saja. So fleksibel itu ya? Iya. Itu hanya ada di Univers? Tidak. Iya. Hanya kampus yang sudah mendapatkan lisensi. Itu, ya. Karena kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Gitu, ya. Kami sudah mendaftar, sudah ada linknya, dan itu terpantau. Jadi pasti nggak akan menimbulkan maaf ya, karena banyak orang yang jual program gitu ya. Betul. Tapi tahu-tahu tidak eligible gitu ya. Nah, kalau kita insya Allah ya, apapun yang kita jamin itu kita programkan itu dijamin lah gitu. Jadi kalau nanti lulus dicari di sana di Dikti juga ada. Kan banyak kan, udah lulus dicari mau daftar PNS nggak ada. Ini nomornya nggak legal. Salah satu kelebihan di era digital ini karena semuanya by system yang disampaikan Prof. Ida tadi. Jadi memang plus minusnya banyak sekali. Transisi kita waktu pada saat mengedukasi mahasiswa itu dulu masih banyak mahasiswa yang manual. Udah Pak nanti aja pakai tanggulang begitu. Tapi sekarang by system nilai harus segera diinput akan data itu tidak hilang. Nah, kelebihannya adalah ketika nanti si mahasiswa sudah lulus, dia bisa melihat hasil nilainya, kemudian bisa membuktikan tidak dan eligible tadi, sehingga nanti walaupun kelihatannya kok kuliah cuma setahun lulus, jangan-jangan, lah tinggal dicek saja di Pangkalan Dikti ada masalah. Kalau kita ini menggunakan program RPL, ini pastinya ada alasannya kenapa bisa ditempuh 1 tahun begitu. Artinya kita tidak bisa bohong soal pendidikan kita ya. Iya. Semakin maju soalnya sekarang. Iya, betul sekali, semakin maju. Oke. Tapi kira-kira butuh berapa waktu untuk menempuh mata kuliah konversi ini? Artinya, tergantung pengalamannya. Iya, tergantung pengalamannya. Jadi ada pilihan nanti bagi mahasiswa, misalnya Anda dihargai sekian gitu ya. Ada lagi nggak pengalaman yang lain misalnya begitu. Jadi kan orang per orang nggak bisa nih diomongin tambah berapa tahun, jadi tinggal kasusnya. Ya, jadi nanti setiap satu mahasiswa itu akan diselesaikan bersama tim itu. Oh baik, berarti bukan mahasiswanya yang memilih akan kuliah berapa tahun? Bukan, jadi dia memiliki latar belakang yang seperti apa, dia tunjukkan dokumen-dokumennya, kita nilai, lalu nanti kita berikan petunjuk seperti itu. Ya. Intinya pada dasarnya RPL ini adalah memberikan peluang untuk yang memiliki keinginan mendapatkan legalitas menjadi sarjana, tetapi terbentur dengan kondisi pekerjaan, kemudian waktu, dan kemudian kalau harus menempuh selama 4 tahun mungkin waktunya terlalu banyak karena ada tanggung jawab yang lain, maka dengan proses ini tidak perlu mengulang. Karena kan dulu pengalaman juga ada yang mengulang. Saya sebenarnya sudah bisa ini. Di pekerjaan saya setiap hari begini. Harus kuliah praktek dan teori. Tidak punya legalitas ijazah. Maka sekarang ini peluang besar ini untuk masyarakat. Kayaknya banyak sekali yang berminat untuk itu. Karena memang secara legal formal dia sudah punya kompetensi yang cukup seperti sarjana yang itu, tapi dia nggak pegang. Tidak pegang. Itunya. Ambil contoh lah, dia punya bengkel begitu. Kan bisa montir begitu, kira-kira apakah bisa dikonversi istilahnya? Bisa. Yang selama dia di bidangnya, kecuali kalau beda jurusan dari montir ke jurnalistik kan sudah gitu. Tapi kalau dia masih di bidangnya yang sama di otomotif bisa. Gitu. Tapi melihat untuk saat ini beberapa kasus yang Justin sempat baca juga Prof dan juga Pak Moko, ini teman-teman Tribuners atau mungkin ya yang sudah tahu kasusnya atau teman-teman yang lain yang sempat menyampaikan keluh kesahnya terkait
RPL atau program mata kuliah, konversi mata kuliah ini, mereka mengeluhkan terkait betapa dipersulitnya ketika saat mendaftar itu diperbolehkan untuk konversi mata kuliah. Tapi kemudian di pertengahan jalan atau saat mau menuju ke semester selanjutnya, mereka seperti atau seakan-akan itu tidak dipersilakan lagi untuk konversi mata kuliah. Mereka dipaksa untuk mengambil SKS yang sudah ditentukan oleh kampus. Seperti itu. Mungkin itu bisa diklarifikasi sekarang, Prof. Insya Allah kalau kasus seperti itu tidak bakal terjadi ya di Univet ya. Dan kita perlu mengklarifikasikan apa, oke, Prof? Iya. Karena kita nggak melakukan. Kalau Univet kalau di tempat pasti kami ya mestinya tidak. Karena kan kita itu apalagi sekarang ya Univet ini kan sistem pembayarannya dengan UKT. Ya. UKT itu jadi tidak ada kepentingan ini untuk memperlama mahasiswa kuliah gitu ya. Karena sudah kita sediakan untuk paketan gitu ya. Semester ini kalau IP-nya lebih bisa ngambil yang di semester atas. Jadi kalau model seperti itu barangkali mungkin yang menjual dana atau mengatur dana pendidikan itu dengan SKS mungkin kan ada kan perguruan tinggi yang satu SKS sekian ribu begitu sehingga mengambil sekian gitu. Nah, jadi ada kepentingan untuk memperbanyak SKS kan begitu. Atau mungkin yang membayar paket misalnya SPP bayar sendiri, ujian bayar sendiri kan ada yang kayak gitu ya. KKN ini kalau kita kan enggak sudah UKT kemudian bisa diangsur 3 kali. Ini sangat meringankan gitu ya. Sehingga kami memang kenapa membuat program seperti itu kalau kami berharap mahasiswa itu cepat lulus. Harapan kami sebelum 4 tahun itu sudah lulus. Dan itu akan menjadi prestasi bagi perguruan tinggi. Mahasiswanya cepat lulus, IP-nya juga bagus dan punya pengalaman karena kami mewajibkan MPKM gitu ya. MPKM itu jadi ada magang, ada mungkin kuliah keluar perguruan tinggi atau apa saja yang kuliah di lapangan tidak hanya di kampus gitu ya. Itu kami wajibkan setiap mahasiswa sekurang-kurangnya mengambil 20 SKS ya untuk magang. Nah, berkaitan dengan kasus tadi ya itu kemungkinannya adalah penyelenggaraan pendidikan dengan model bayar per SKS ya. Karena kalau kita UKT nanti tidak ada hal-hal yang berganti ini. Apalagi untuk RPL ya. Jadi RPL itu kan ada tim khusus yang menangani RPL, sudah ada SK rektor dan seterusnya. Dan itu setiap prodi yang dituju itu pasti ada timnya. Karena yang tahu tentang kurikulum prodi itu kan Kaprodi dan ini seterusnya itu. Maka nanti akan bertemu dengan tim itu lalu dihitung bersama-sama. Kemudian disampaikan lalu di SK-kan dengan SK rektor. Jadi mata kuliah yang dikonversi ini loh, ini pada semester ini. Sehingga yang sisa ini gitu. Jadi dari awal mahasiswa itu saya tinggal tambah setahun ini gitu ya. Tambah setahun berarti mata kuliahnya ada sekian SKS dan mata kuliahnya ini ya. Itu sudah ada jelas. Jadi tidak mungkin ada persengketaan. Karena memang dari awal sampai dia lulus memang sudah di-plotting. Jadi katakanlah jadi yang harus ditempuh katakanlah 40 SKS ambil contoh. Ya sudah, ini katakanlah mau diambil standarnya nanti 2 tahun atau 3 tahun katakanlah. Ada yang mungkin harusnya ditempuh 1 tahun katakanlah karena cuma berapa SKS yang sisanya yang harus ditempuh. Tapi aku pengen panjang biar nggak kelihatan kuliah begitu 2 tahun boleh. Tinggal nanti kan proses karena mungkin lebih nyaman karena biar tidak terlalu intensif untuk perkuliahan ya karena dengan bekerja maka mungkin di kampus biar 1 minggu sekali nggak apa-apa. Itu misalnya RPL itu sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Oke. Terkait dengan mahasiswa yang bekerja itu kadang-kadang kan juga mereka pikirannya nyabang. Memang sudah diniatkan untuk sambil kuliah. Tapi di pertengahan jalan tidak tahu nanti ada suntuknya atau ada bosennya juga. Akhirnya terganggu. Nah, dari Prof dan juga Pak Moko sendiri, ada tips nggak sih untuk teman-teman yang ingin join dengan mengambil program konversi mata kuliah ini? Kiat-kiat yang bisa mereka ambil agar tetap fokus kuliah sambil kerja. Karena sudah dipermudah ya sebenarnya. Kalau kami kan menyediakan kampus yang ramah dengan mahasiswa. Kita sediakan food court, disediakan menu-menu yang kira-kira nyambung ke lidah mereka, nggak nyambung lidah saya. Modern ya menunya. Jadi menunya yang mengikuti ini makanan apa ini ya, termasuk kemasannya pun juga kemasan macam-macam makanan di mall itu ya. Yang seperti itu. Kalau saya tahunya kan soto, bakso gitu ya.
Nah, jadi kita sediakan yang seperti itu. Kita siapkan spot-spot foto yang kira-kira menyenangkan untuk mahasiswa. Kemudian juga kita berikan free wifi di banyak tempat. Mahasiswa kan suka gerombol-gerombol diskusi, kemudian mengerjakan tugas sama-sama. Jadi ya kita mencoba membuat mereka nyaman berada di kampus. Kemudian juga kita kan ada UKM ya, mahasiswa kalau yang masih fresh graduate itu kan senang berkegiatan. Ini kan sejak COVID kemarin kan saya batasi sampai jam 6. Ya. Ternyata saya lupa nih, belum saya ubah. Ini sudah nggak COVID kemarin, ada Dema yang datang, Ibu mohon ini dicabut, yang itu dimalamkan lagi karena kita malam pengen diskusi. Oh iya ya, nanti saya buat. Saya lupa gitu karena COVID sudah berlalu, tapi peraturan itu kalau nggak ditegur kan saya lupa ya. Maka kita kembalikan. Jadi kita berikan kesempatan mereka malam juga masih ada di kampus untuk berdiskusi dan seterusnya. Jadi fasilitas seperti itu yang kita buat mereka bisa nyaman di dalam bekerja. Selain itu juga sebetulnya kita banyak menyediakan beasiswa ya untuk mahasiswa. Tahun ini kami menyalurkan 1,5 M dari dana pemerintah, kemudian juga dari yayasan, dari mitra gitu ya. Untuk para mahasiswa itu ada yang hafid Al-Quran, ada yang berprestasi olahraga, banyak yang pemain badminton kelas dunia itu banyak yang mahasiswa di FED ya. Kemarin siapa itu? Leani Ratri itu bimbingan saya itu S2. Paralimpiade badminton ya. Iya, terbaik dunia ya. Ya itu. Dan Ukun, siapa lagi banyak ya? Nggak hafal saya. Kalau sebetulnya kalau mereka berprestasi itu ya kami senang, tapi karena selain mereka dapat apresiasi dari negara kan kami juga mengapresiasi, termasuk pelatihnya. Boros sebetulnya, tapi ya kami senang, mendukung. Berbanding lurus lah istilahnya. Yang itu Jiu-Jitsu juga ya langganan ya, pemain di juara tingkat waktu itu kita kan belum punya olahraga, tetapi sudah banyak. Makanya kami membuka olahraga karena memang ini kayaknya tuntutan masyarakat juga seperti itu. Jadi yang hafid Al-Quran, prestasi olahraga, prestasi akademik, prestasi seni juga kita berikan. Alhamdulillah perbankan yang jadi mitra kami itu juga memberikan support beasiswa pada kami, kemudian juga dari yayasan dan yang paling banyak ya dari pemerintah yang berupa KIP ya. Kalau dulu orang bilang bidik misi ya itu, dan BPP. Alhamdulillah meskipun perguruan tinggi swasta dipercaya untuk menyalurkan beasiswa pemerintah itu kan satu kebanggaan ya. Karena ternyata banyak sekali masyarakat kita yang masih membutuhkan itu. Dari awal mendaftar sudah daftar untuk KIP gitu ya. Meskipun seleksinya cukup ketat gitu. Banyak juga yang mendaftar KIP kemudian ternyata masih banyak yang lain yang lebih membutuhkan kan akhirnya menjadi mahasiswa biasa membayar yang itu, karena kami pun tidak mahal rasanya ya, karena dicicil 3 kali ya Pak. Betul sekali. Jadi proses UKT kita ini bagi kami itu sangat menguntungkan ya bagi mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa hanya berpikir dalam satu semester satu pembayaran, yaitu yang sudah mengcover dari laboratorium, KKN, KKL, magang, uang gedung, nggak ada lagi uang gedung, nggak ada uang kuliah, nggak ada SKS, SPI atau DPI, dana pengembangan sudah nggak ada di tempat kami. Kaget banyak mahasiswa, Pak, cuma ini itu aja. Kita daftar bayarnya berapa? Kalau dulu mungkin ya itu kita masih ada DPI zaman beberapa tahun yang lalu itu kita DPI-nya 7 juta, 10 juta, 15 juta, nanti SPP-nya sekian. Awal masuk nanti ujian skripsi bayar lagi, ujian kan rata-rata kampus gitu ya. Ujian semester bayar, tengah semester bayar, KKN bayar. Kita enggak lagi, sudah jadi satu. KKN pun tidak. Iya, tidak bayar. Sudah itu sudah di-cover dalam satu semester. Jadi rata-rata di UKT kita per semester itu di angka 5,5 juta. Paling 5,5 juta. Iya. 5,5 juta. Bayarnya, paling tinggi paling 6,5 juta. Iya, bayarnya nanti pertama berapa? 50%. Terus 25%. Ya. Dalam satu semesternya itu kalau mau metode digital, mau lunas juga boleh. Sama di awal. Ya, banyak juga yang sama nggak seperti mau kalau nyicil, mungkin kita bayar SPP di sekolah swasta ya, yang SMP, SMA begitu ya satu kali dalam satu semester sudah. Iya. Sangat meringankan sebetulnya. Iya. Tapi terkait beasiswa tadi itu juga berlaku untuk mahasiswa yang mengambil program konversi mata kuliah tidak, Prof? Dan juga Pak Moko. Untuk sementara ini belum ya. Belum Prof, memang karena tidak ada feedback yang
justru malah kami tuh bangga sekali dengan mahasiswa yang konversi karena rata-rata Sudah bekerja. Sudah punya dan itu memang menjadi polemik ya, karena kita kalau yang kita khawatirkan adalah kecemburuan malah justru dari mahasiswa-mahasiswa yang reguler, yang mereka memang betul-betul basicnya adalah masih muda, baru fresh graduate, tapi ada kendala di masalah pembiayaan, yaitu kami prioritaskan. Bukan karena tapi kami, selama ini memang belum pernah ada yang mengajukan ya. Karena mungkin ya juga, mohon maaf, sangat merasa kondisinya sudah baik. mampu. Ya. Belum pernah satu pun ada yang mengajukan beasiswa untuk yang RPL itu. Dan justru kalau di tempat kami rata-rata mahasiswa itu kami istilahnya kelas kerja ya sekarang istilahnya itu tadi kalau apakah moodnya atau yang dikatakan apa tadi pertanyaannya menjaga moodnya bagaimana, sampai sekarang ini insya Allah teman-teman malah justru mahasiswa semangat karena mereka tahu betul bahwa jarak waktu itu sangat dipermudah ya. Kita fleksibel jamnya juga. Jadi bisa dibicarakan di kelas itu. Skala kelompok kuliah apa. Bahkan kita ada yang pasca sarjana itu kalau kuliah mintanya Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu kampus kami dosen pun berkenan untuk masuk Sabtu Minggu. Karena mereka banyak yang kepala sekolah, guru, begitu sehingga nggak fokus kan kalau kuliah ini, jadi mintanya Sabtu Minggu yang nggak masalah. Gitu kita layani Sabtu Minggu. Yang Fakultas Pertanian itu juga minta Sabtu Minggu untuk yang kelas karyawan gitu. Oke, untuk penerimaan mahasiswa barunya sendiri kapan Pak Mako? Nah, ini sudah ya. Kami itu kalau selalu ditanya ini adalah pertanyaan yang membuat kita itu apa ya, malah tertawa sedikit karena kita tuh hari ini tutup. Hari ini banget. Katakanlah besok hari ini tutup. Baik. Besok pagi kita sudah di periode yang berikutnya. Jadi kita dari run through tidak pernah tutup. Iya. Jadi ditutup kuliah kan, mahasiswa tahun kemarin tutup sudah PKKMB ya, kemudian kuliah langsung buka lagi. Gitu. Tujuannya siapa? Untuk yang mahasiswa kelas kerja tadi terutama. Jadi ketika di awal semester itu kok terus yang fresh graduate kan masih kelas 12 begitu. Lah terus yang mendaftar siapa? Mereka yang ruang tunggu tadi, yang mereka sudah bekerja. Kadang kan mereka atau lulusan tahun lalu. Nanti mulai kuliahnya besok itu. Wah, saya mau daftar sekarang mumpung ada anggaran istilahnya itu. Jadi kita fasilitasi untuk terbuka. Walaupun dengan proses pembelajaran yang masih dengan terschedule yang sama. Ya, itu contohnya yang kami harapkan agar tadi teman. Dan untuk investasi selalu kita edukasi kepada kadangkala ketika pada saat pendaftaran itu siapa sih yang nggak mau untuk mendapatkan perguruan tinggi favorit ya negeri, pasti semuanya. Tetapi ketika jangan sampai istilahnya kalau jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga terus kemudian dicubit temen lah istilahnya. Ada 3 kerugiannya. Kenapa? Karena kita skala prioritasnya adalah perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri begitu. Sampai akhirnya kita nggak punya investasi yang dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Ketika pada satu keberuntungan yang kita tidak mendapatkannya, kita sudah nggak lolos di negeri, peluang di perguruan tinggi swasta yang kita inginkan pun juga sudah tertutup. Karena apa? Karena sudah masuk di gelombang banyak yang tinggi. seperti itu. Jadi sebagai second opinion ya, kami juga tidak tersinggung, nggak apa-apa karena semua pasti pengen nyoba di negeri gitu ya. Nah, silakan nanti kalau memang keterima di negeri, kami syaratnya di negeri ya, itu kami akan kembalikan gitu. Tapi kalau di swasta ya enggak lah, karena kan kami juga enggak ecek-ecek kan. Tapi itu juga perguruan tinggi. Itu tahun yang lalu, Prof. Iya. Kalau tahun sekarang tidak ada yang perlu dikembalikan. Iya. Karena sudah tidak ada dana pengembangan institusi. Iya, betul. Iya. Karena 0 ya. Masih bisa kuliah. Langsung bisa kuliah. Untuk syarat sendiri ada syarat khusus dari Univet untuk syarat khususnya adalah sudah lulus dari sekolah menengah atas. Akreditasi. Iya pasti. Itu. Tapi kadang itu pertanyaan yang lebih rincinya adalah kalau syarat data pasti pada umumnya sama ya. Data diri. Bisa online ya. Bisa online pendaftarannya juga. Kemudian kalau ijazahnya belum keluar apa, kita pasti memberikan tulisan untuk nilai rapot maupun juga surat tanda kelulusan. Kadang kalau yang tadi sih program dini, program dini, gelombang banyak dini. diskon kan? Itu kan tapi kan kita belum ujian, belum dapat itu boleh mendapatkan nilai raport. Nah, nanti dikonversi pada saat ketika sudah lulus. Nah, intinya ini kan booking seperti kalau kita mau ambil tempat dulu kalau kita mau biar nggak kehabisan nih mau ambil tempatnya kita booking dulu. Baik, terkait untuk konversi mata kuliah sendiri itu mahasiswa yang ingin mendaftar juga ada syarat khususnya nggak?
Pak Moko? Ya pastinya Ijazah. ijazah tadi sebanyak-banyaknya justru malah itu, karena syaratnya kan bukan hanya kita yang membuat, tapi justru nanti dengan kita berikan juklaknya istilahnya ya. Ini tadi agar bisa dikonversi nih, ayo sebanyak ada sertifikat apa, pernah ikut pelatihan apa, workshop apa, atau pernah magang, dokumen, semua aja, agar kita bisa hitung sehingga nanti berapa yang haknya yang harus ditempuh begitu. Artinya semua yang mereka punya silakan dibawa untuk mendaftar. Dan ini sangat mempermudah sekali bagi mereka yang ingin bekerja sangat menguntungkan. dan kuliah juga. Betul. Terkadang itu begini, kalau untuk kelas-kelas kerja atau yang RPL itu bukan bicara lagi soal biaya ya, Prof. Bicaranya itu, saya bisa cepat kapan lulusnya begitu. Makanya adalah salah berapa ini gitu ya. Tujuannya ada lebih cepat untuk apa namanya direalisasi begitu. Kadang-kala kan saya pengen jangan sampai lebih dari 2 tahun begitu. Itu pertanyaannya. Jadi tidak bicara lagi soal masalah apa namanya biaya lagi. Kadang-kala kalau tadi pertanyaannya ke biaya itu, malah kalau untuk kelas kerja di tempat kami itu jarang sekali menyinggung soal biaya. Biasanya lebih kepada kuliahnya kapan, jam berapa dan seterusnya. Maka diakui berapa. Ya, di setiap kelas itu sangat fleksibel, bisa diomongin gitu. Apalagi nanti kuliah yang kami banyak ya kerjasama dengan instansi misalnya RRI misalnya ya, semua stafnya kuliah di tempat kami gitu. Itu mudah sekali. Jadi mereka longgarnya kapan gitu ya, sehingga diatur bersama-sama gitu. Kadang-kadang kuliah di sana juga karena Pak Bu Ati kepala RR-nya kan menyiapkan tempat juga gitu. Nah, kami banyak keuntungan juga seperti lab itu kami bisa ke sana karena kan jurusannya sama nih yang RR dengan ini. Kemudian di banyak ya yang saya tidak sebut merek ya teknik itu semakin bersama-sama dengan temannya gitu ya, semakin banyak semakin mudah kita manage gitu. Kalaupun tidak ya asal ada pengertian dari satu dengan yang lainnya pasti bisa diomongkan gitu. Oke. Prof Farida dan juga Pak Moko untuk terakhir, apa harapan kedepannya untuk Univet yang lebih unggul? Ya, ini sekarang kita terus untuk program studi yang belum reakreditasi, nanti setiap reakreditasi kita upayakan untuk menjadi unggul, sehingga semua program studi yang kami miliki, kami harapkan bisa unggul, karena sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat tentang pengelolaan perguruan tinggi yang kredibel itu adalah unggul itu ya. Sehingga kami memang tidak punya orientasi uang saja gitu ya, karena kami ingin mencerdaskan bangsa, kemudian kami bertanggung jawab bahwa lulusannya itu bisa berterima di lapangan pekerjaan. Sehingga selain mereka memiliki ijazah, target kami itu ya mereka punya pengalaman. Jadi jangan sampai lulusan dari Univet itu menjadi pengangguran. Seperti itu harapan kami. Seperti itu, sehingga dengan unggul tadi, karena unggul itu kan nilainya kumpulan dari berarti dosennya cukup dan bagus kan gitu ya. Termasuk juga mahasiswanya juga tidak boleh kan menurun dari setiap tahunnya, itu juga tidak boleh. Kemudian IP minimalnya berapa, lulusnya berapa tahun, ini kan unggul itu bagi cermin yang kayak gitu. Berarti tidak ada mahasiswa abadi, tidak ada mahasiswa yang nilainya di bawah 3 kan begitu. Dosennya juga alhamdulillah ini masuk itu setahun harus sekolah doktor gitu ya. Kemudian yang sudah doktor mengejar sertifikasi, kemudian menjadi guru besar dan seterusnya. Itu selalu kita buka peluang itu seluas-luasnya. Kita mengejar itu, selain juga terus menyiapkan sarana prasarana yang cukup. Kalau kuliah ya kita buat nyaman, semua sudah dingin ya. Ada AC-nya, kemudian tempat duduk dan seterusnya itu kita upayakan yang nyaman lah untuk mahasiswa gitu. Dan kita sedang renovasi ini, berbenah agar lingkungannya milenial ya. Karena kan masyarakat kampus itu sekarang generasi apa itu namanya Pak? Generasi Gen Z. Seleranya udah beda banget ya. Betul sekali. Ibu berusaha belajar apa sih yang membuat mereka senang gitu ya. Tampaknya yang nyaman buat saya belum tentu nyaman buat mereka gitu. Nah, saya mencoba untuk bisa mengkondisikan itu, baik dari Sarpras maupun yang lain-lainnya, termasuk kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan ini. Dalam waktu dekat ini juga kami menyelenggarakan pentas seni yang agak gede-gedean ini nanti ya. Dalam rangka apa itu, Prof? Dies Natalis. Oh, Dies Natalis. Tetapi memang mohon maaf banget, saya mohon maaf pada mahasiswa karena kan mereka perlu persiapan ya. Betul. Tidak dilaksanakan kemarin karena puasa. Jadi mereka nanti nggak seru Prof kalau pentas puasa, akhirnya mundur nanti dalam waktu dekat inilah gitu ya.
supaya semuanya bisa mengekspresikan kemampuannya dalam berseni. Ya, saya kira itu yang diinginkan mahasiswa ya. Pak Moko, Ya. sebelum ke harapan, Ya. terkait fasilitas yang sudah disampaikan Ya. Prof tadi dari Pak Moko sendiri, digitalnya seperti apa dari Univet sebagai kampus yang juga menuruti segala keinginan Gen Z dan juga milenial ya tentunya, menuruti ego-ego Ya. mereka. Ini apa saja yang sudah disiapkan dari Univet sendiri? Sebenarnya ini hanya merestorasi saja ya, bukan memperbarui. Bukan mengadakan, kalau lebih ke memperbarui ya. Jadi kita sudah ada laboratorium, maka kami sebenarnya kegiatan semacam ini sering kita adakan karena kami juga punya laboratorium multimedia, kemudian komputer, ada laboratorium istilah podcast, Ada punya radio. ya, dan termasuk ini TV. yang kita mau coba upgrade sebenarnya karena ini trendingnya baru sama di dunia persosial media, jadi host-host TikTok. Kita coba walaupun itu dalam bentuk praktisi ya, belum sebagai dalam bentuk kurikulum secara besar, tetapi ini kita fasilitaskan kepada mahasiswa semuanya. Termasuk di mahasiswa tadi pentas seni itu adalah gelar semuanya yang di ide embrionya itu dari mahasiswa semua. Kita hanya fasilitator saja, sehingga mereka pengennya apa sih, mau buat gaya seperti apa, dengan metode seperti apa, itu gerakan mahasiswa sebenarnya lebih alamiah ya. Jadi bicara digital kita hanya memfasilitasi secara hardware-nya saja sebenarnya. Kalau mau apa bagaimana kelihatannya seperti Prof Farida tadi, selera saya dengan Gen Z-nya itu mungkin berbeda ya. Jadi tinggal ini ada gelas nih. Ya. Kita mungkin kasih teh ya, tapi kalau mereka ada boba, ada apa, dan lain sebagainya. Ya itu ya kita hanya memberikan fasilitas saja. Artinya ya. terus berkembang. Iya. Dan itu disesuaikan dengan fakultas ya. Kalau di FKM IK itu ya digitalisasi kan seperti yang administrasi sekarang RMIK. RMIK itu kan rekamedik itu, jadi kita punya laboratorium yang digital gitu ya, bagaimana melayani pasien yang kayak gitu, itu sudah lengkap. Jadi insya Allah kalau lulusan kami bekerja langsung siap gitu, nggak akan gagal. Menghadapi gitu. sistem-sistem yang sudah diperbarui di rumah sakit sudah ada. Kami punya mini hospital gitu ya. Kalau di teknik itu bahkan yang industri itu ya bisa bikin furniture kayak gini ya. Jadi bagus-bagus ya kayak Likna. itu karya-karya mahasiswa. Teoritis praktis seimbang. Betul ya. Kami harapkan memang seperti itu. Jangan semuanya berbasis proyek lah istilahnya. Ya, jadi lulus itu memang benar-benar ada yang dia bisa gitu. Jadi sesuai dengan prodi yang diambil. Pak Moko, harapan untuk Univet yang lebih unggul? Harapan Univet lebih unggul sebenarnya ini sudah motivasi, bukan mewakili dari rekan-rekan saya juga yang ada di kampus Univet ya. Sebenarnya Univet bukan lagi arahnya secara kaku, jumlah mahasiswa meningkat itu sebenarnya alamiah saja. Tapi kami harapannya adalah kami berkolaborasi, unggul itu adalah sinergi antara seluruh sivitasnya untuk satu visi yang sama, itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Tidak perlu bertele-tele, intinya kita satu jalur, satu tujuan sudah. Gitu. Satu doa yang sama. Baik. Prof Farida dan juga Pak Moko. Terima kasih sekali sudah hadir. Senang sekali Tribuners sudah berbincang-bincang di sini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Dan tentunya untuk Tribuners yang ingin juga mencoba mata kuliah baru, program yang baru ya ini ya. Jadi Univet sudah menyediakan dan juga sudah siap bagi kalian yang bekerja ingin sambil kuliah. Tentu saja Univet pilihan pertama ya bagi kalian ya, langsung saja. Amin. Kami tunggu semuanya. Ditunggu oleh Farida dan untuk juga sukses Pak Moko bersama. Baik Prof dan juga Pak Moko, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Senang sekali. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.